Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin, dan bisa mengikuti ujian di tahap kedua. Kali ini kita akan melanjutkan tryout yang keenam, yaitu pengembangan soal FR, bidang pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini merupakan bentuk soal terbaru untuk tahap kedua dan dilengkapi link tryout yang tertera di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba tes pemahaman dan kemampuan. Bisa dicoba di link tryout tersebut untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu dalam menghadapi ujian di tahap kedua. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan amal ibadah. Amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung masuk pada soal yang pertama. 1. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Untuk nomor 1 ini yaitu bidang pedagogik. Kata kunci untuk nomor 1 ini adalah suatu model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain yaitu kata kuncinya yaitu berpikir dan bertindak kreatif. Memecahkan masalah secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tepat adalah untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah problem solving, yaitu pemecahan masalah secara realistis. Karena kata kuncinya ada pemecahan masalah secara realistis. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang C, yaitu problem solving. Kita lanjut nomor 2. Ciri-ciri menggunakan CTL adalah sebagai berikut, kecuali kata kuncinya yaitu CTL, namun ada kata kunci yang kedua yaitu kecuali. A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Ciri-ciri yaitu menggunakan CTL adalah sebagai berikut. Namun di sini ada kata kecuali. Maka jawabannya yang tepat ada kata kecuali di sini adalah menggunakan satu sumber. CTL itu tidak menggunakan satu sumber ya. Ciri-cirinya adalah sharing dengan teman, sharing dengan guru yang berkreatif, pengalaman nyata, itu adalah ciri-ciri menggunakan CTL. Karena di sini ada kata kecuali, maka jawaban yang benar adalah D, menggunakan satu sumber. Nomor 3, kemampuan untuk mencipta, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Kata kunci untuk soal nomor 3 ini adalah suatu model pembelajaran
yang bersikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Ya, kata kuncinya adalah memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Ini merupakan model pembelajaran yaitu contextual teaching learning. Berarti jawabannya adalah yang B. Secara kontekstual nyata lingkungan sekitar bisa digunakan sebagai sumber belajar. Berikutnya nomor 4. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Perhatikan kata kuncinya di sini ada kata kriteria yang mencakup semua aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di sini untuk nomor 4 yaitu ada kata kriteria yang mencakup semua aspek kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor. Artinya afektif, kognitif, dan psikomotor ini artinya menyeluruh. Dan di sini ada kata kriteria, maka jawabannya adalah A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Kata kriterianya terdapat di kalimat soal tersebut yaitu kriteria, dan kata menyeluruh yaitu terdapat pada semua aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Maka jawabannya A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Berikutnya nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Kata kuncinya di sini kita harus perhatikan yaitu di sini ada setelah dilakukan tes praktek. Di sini ada tes praktek berarti psikomotor nanti ya, tes praktek menulis doa. Namun selanjutnya Pak Thomas merencana melaksanakan tes tertulis. Ya, berarti ada pemahaman ya di sini tes tertulis sebagai program remedial. Tes tulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berarti setelah dilakukan tes praktek psikomotor tadi, ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM sehingga Pak Thomas melakukan yaitu tes tertulis. Ya. Maka tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah, jawaban yang benar adalah ranah kognitif, pemahaman terlebih dahulu atau pengetahuan terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah B, ranah kognitif. Kita lanjut nomor 6. Sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Kita perhatikan. Di sini kata kuncinya, seorang guru melakukan penilaian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Maka guru tersebut telah melakukan penilaian
Jawaban yang benar adalah penilaian autentik, yaitu sesuai dengan kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya. Berikutnya kita lanjut nomor 7. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. Keren adalah keponakan Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Keren, didapat bahwa Keren tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Kata kuncinya di sini yaitu Keren tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Ya, kata kuncinya seperti itu. Keren tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari jawaban untuk nomor 7. Ini merupakan gambaran dari prinsip-prinsip evaluasi. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu prinsip evaluasi. Kita lanjut nomor 8. Penilaian yang berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara kelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Kata kuncinya di sini adalah peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara kelompok, menghasilkan karya tertentu. Ini merupakan penilaian yang berbentuk nomor 8 adalah proyek, penilaian proyek. Karena kata kuncinya adalah yaitu menghasilkan karya tertentu. Nomor 9. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur mata pelajaran, E. Kompetensi dasar. Kata kuncinya adalah suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. Kata kuncinya adalah suatu acuan bagi guru di dalam proses belajar mengajar. Maka jawaban yang benar untuk nomor 9 ini adalah silabus mata pelajaran. Jadi acuan guru adalah silabus mata pelajaran. 10. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan, maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Blok Dines, B. Kartu-kartu bilangan, C. Neraca bilangan, D. Batang kuesioner. Kata kuncinya di sini adalah konsep operasi, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan, ya, maka guru memilih alat peraga yang sesuai, yaitu blok Dines A. Saya ditugaskan, nomor 11 adalah bidang manajerial. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor saya. Respon saya adalah A. Menerima berharap jabatan saya dinaikkan, B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan, C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara di depan umum, D. Menerima dengan pasrah, E. Menolak karena ini bukan tugas saya.
Ingat, di sini kita membahas mengenai tentang bidang manajerial. Kita ditunjuk oleh pimpinan untuk sebagai moderator. Kata kuncinya yaitu pimpinan menunjuk diri kita untuk sebagai moderator. Maka di sini karena kita mendapat tugas dari pimpinan, intinya kita tidak boleh menolak dan tidak boleh mengharapkan suatu imbalan. Maka jawabannya adalah kita harus menerima dengan pasrah. Jawabannya adalah yang D, nomor 11. 12. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat tamu. Pada saat itu ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Maka saya A. menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. B. tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. C. ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. D. mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. E. mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 yaitu bidang manajerial di sini, yaitu kita ditugaskan pimpinan untuk mewakili dalam rapat, ya, dalam rapat tamu, sedangkan tamu pimpinan memerlukan keputusan segera. Maka jawabannya adalah mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Maka jawabannya adalah yang D. 13. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah. Maka A. saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. saya akan memberhentikan dari tim. C. saya tidak memperdulikannya. D. saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E. saya tidak mau ambil pusing gimana pun kemampuannya. Kata kuncinya yaitu di sini adalah teman satu tim dengan kompetensi rendah. Nah, karena di sini ada kata kunci yaitu satu tim dan dengan kompetensi rendah, maka kita harus tugasnya yaitu membimbing, ya. Kita harus membimbing teman kita tadi dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Maka jawabannya adalah yang D, nomor 13. Nomor 14. Menurut teman-teman, saya ini orangnya adalah A. ambisi rendah. B. cukup pintar. C. sering lupa akan sesuatu. D. saya takut berbicara dengan siapapun. E. suka memikirkan yang tidak penting. Ya, karena ini bidang manajerial, menunjukkan sifat keprofesional kita dan meyakinkan diri kita kepada orang lain. Maka jawabannya di sini adalah yang B, yaitu cukup pintar. Jadi kita harus cerdik untuk menjawab soal-soal bidang manajerial. Berikutnya nomor 15. Bagi saya atasan yang kurang baik adalah atasan yang A. berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa konsultasi kepadanya dan dia tidak mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas tersebut. B. sering memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang dia sampaikan. C. sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusannya sebelum pekerjaannya dilaksanakan. D. selalu mendelegasikan wewenangnya kepada saya. E. sering menanyakan pendapat dan ide saya untuk pertimbangan pekerjaannya. Kata kuncinya adalah bagi saya atasan yang kurang baik, ya, atasan yang kurang baik adalah atasan yang, untuk nomor 15 kita harus bijak dan cerdik. Nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah atasan yang kurang baik adalah sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusannya sebelum pekerjaannya dilaksanakan. Nah, di sini kata sangat disiplin ini bagus, ya. Ini bagus. Namun di sini ada kata
yaitu selalu meminta saya menunggu keputusannya sebelum pekerjaannya dilaksanakan. Nah, jadi artinya kita selalu diminta untuk menunggu keputusannya sebelum pekerjaannya dilaksanakan. Untuk nomor 15 ini jawabannya adalah yang C ya. Namun di sini ada kata yaitu sangat disiplin, ini sangat baik ya. Ciri-ciri atasan yang baik adalah sangat disiplin ya. Namun di sini ada kata selalu meminta saya untuk menunggu keputusannya sebelum pekerjaannya dilaksanakan. Untuk nomor 15. 16. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut menurut saya adalah A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih layak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Untuk kata kuncinya di sini, karena ini bidang sosial-kultural, yaitu kita sering melihat tayangan televisi yang isinya kurang mendidik. Ya, apabila kita melihat fenomena seperti ini, maka kita harus mengajak pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Maka jawabannya adalah yang E. 17. Terdapat himbauan dan ajakan pemerintah kepada masyarakat, terutama ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Memahami pekarangan rumah, menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohonan hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Kata kuncinya di sini, kita seorang ASN harus berpartisipasi mengenai tentang global akibat dari rumah kaca. Nah, tapi ada kata kunci yang lebih kita pahami, yang lebih detail adalah di sini seorang ASN yang setiap harinya berangkat. Nah, berangkat berarti menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Berarti jawabannya adalah B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Ini sudah merupakan langkah yang baik membantu pemerintah untuk mengatasi pemanasan global akibat efek rumah kaca. Ya. Oke. Nomor 17. Paham? Kita lanjut nomor 18. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda: A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risiko kecil. C. Mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan Anda. D. Meminta untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Kata kuncinya di sini, ide teman-teman Anda adalah baik. Namun, menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ya, karena menurutnya idenya dia tadi itu baik. Namun kalau menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Maka hal ini sikap Anda adalah
yaitu memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resiko kecil. Jawabannya B. 19. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi. Memberi uangnya ini baik, namun dia lalu menyuruh dia pergi. Ini menyuruh perginya kurang ya. Terus B. Memberikan ia sisa makan dan uang. Arti sisa makan di sini bukan sisa makan apa yang setelah kita makan, bukan ya, seperti itu. Dan makanan dan uang. C. Memberikannya ia makanan. D. Menanyakan di mana rumah orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke rumah orang tuanya. E. Membiarkan saja. Tadi di sini kata kuncinya yaitu seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar, berarti ia butuh makan dan meminta uang ya. Artinya kita berikan makan dan kita berikan uang. Maka jawabannya adalah yang B, memberikan ia makanan dan uang. Di sini ada kata sisa. Kita harus tahu sisa di sini bukan berarti sisa apa yang sudah kita makan, bukan, gitu ya. Nah, jadi memberikan ia sisa makanan dan uang. Maka jawabannya ada tepat adalah yang B. Nomor 20. Minggu depan Anda berencana libur dengan kawan-kawan. Semua persiapan telah matang. Secara mendadak atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka sikap Anda terhadap keputusan tersebut adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. B. Tetap berlibur dengan teman Anda. C. Meminta atasan Anda untuk menjadwalkan ulang tugas keluar kota. D. Menolak perintah atasan Anda. E. Menyamakan tempat liburan dengan tempat Anda dinas kantor. Nah, di sini yaitu kata kuncinya yang lebih adalah secara mendadak atasan menugaskan Anda keluar kota. Ini kata kuncinya seperti itu, ya. Walaupun agenda berliburnya sudah disiapkan, namun secara tiba-tiba atau secara mendadak atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka sikap Anda untuk nomor 20 ini adalah melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 21 yaitu bidang wawancara. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Kata kuncinya tadi sini yaitu saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Walaupun kita ditempatkan dengan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, maka kita harus menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jawabannya D. Nomor 22. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Di sini kata kuncinya adalah Anda ditugaskan keluar daerah, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Maka yaitu kita memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Jadi jawabannya C. Artinya di mana kita berada, ya kita harus mengikuti budaya daerah tersebut, gitu ya. Jawabannya C. Nomor 23.
Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Di sini kata kuncinya terdapat dua kelompok pemuda. Kelompok satu yaitu mengolok-olok kelompok lain karena perbedaan etnis. Nah, artinya di sini kita harus memiliki, apa yang harus kita lakukan adalah kita menghampiri kedua kelompok tersebut dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Maka jawabannya adalah yang E. 24. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan tersebut. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Kata kuncinya tadi di sini dalam satu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak, ya. Pendapat saya ditolak di dalam suatu rapat perusahaan. Maka saya akan menghargai perbedaan pendapat. D. 25. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum, peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Kata kuncinya di sini opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang menyinggungkan bertemakan SARA. Jawabannya adalah yang C. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.